Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ya bagaimana Nabi SAW itu ingat kebaikan orang-orang yang pernah berjasa di dalam kehidupan beliau. Dan contoh selanjutnya adalah beliau ingat kebaikan paman beliau Abu Thalib. Paman beliau Abu Thalib. Makanya ketika Abu Thalib meninggal, ya, Nabi SAW itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun akhirnya Allah larang Nabi untuk memohon ampunan, mendoakan pamannya Abu Thalib, karena pamannya Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Ya. Tidak sampai di situ, ya. Nabi SAW dikisahkan ya, pernah didatangi oleh pamannya yang lain, ya, bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, tadi Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ini Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau yang lain. Maka Abbas ya, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi SAW, apa yang engkau perbuat terhadap pamanmu ya, Abu Thalib? Ya. Dikisahkan Abbas mengatakan kana yamna'uka. Dulu Abu Thalib itu yang marah ketika engkau disakiti. Dulu Abu Thalib adalah orang yang melindungimu selama ini. Lalu apa yang kau lakukan terhadap Abu Thalib? Apa balasanmu? Apa yang kau lakukan? Abbas ini menuntut kepada Nabi SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Laula ana lakana fi darkil asfal minan nar. Kalau tidak karena saya meminta kepada Allah, Abu Thalib itu sudah berada di keraknya api neraka. Jadi maksudnya ya, di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna ahwana ahlun nari azaban Abu Thalib. Sesungguhnya azab penduduk neraka yang paling ringan adalah azabnya Abu Thalib. Ya. Wa huwa yanta'inu bina'laini minan nar yagli dimaguhu. Yaitu ketika dia memakai sepatu dari neraka, maka otaknya mendidih. Dan Abu Thalib ini ditempatkan di bagian neraka yang paling atas, paling ringan. Jadi neraka yang paling atas. Dan itu merupakan jasa Nabi SAW. Dan Nabi SAW ya hanya sebatas itu jasanya, untuk membantu pamannya Abu Thalib. Intinya Nabi SAW ingat tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh pamannya Abu Thalib. Lalu contoh yang lain itu bagaimana Nabi SAW membalas budi ya, seorang Raja Najasyi dari negeri Habasyah, yang mana Raja Najasyi itu dahulu adalah orang yang menerima kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah. Makanya ketika Raja Najasyi ini meninggal dan diketahui meninggal dalam keadaan muslim, maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat goib. Dan dikisahkan ya, tidak ada ya, pasukan kaum muslimin satupun yang menyerang negeri Habasyah sampai sekarang. Di dalam sirah-sirah Nabi atau sirah-sirah daulah ya, sampai sekarang itu tidak ada orang-orang yang menyerang negeri Habasyah, tidak ada kaum muslimin. Karena mengingat apa? Mengingat jasa dari Raja Najasyi, mengingat jasa dari penduduk Habasyah, yang mana mereka menerima kaum muslimin dengan tangan terbuka. Walaupun ketika itu yang masuk Islam siapa? Rajanya aja, tapi penduduknya mendapatkan kebaikan.
Ini karena apa? Karena ingat kebaikan mereka ketika menerima kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah. Lalu ya, potret yang lainnya bagaimana Rasulullah SAW memiliki sifat al-wafa kepada kaum muslimin. Ya, dan sini kita akan beri contoh bagaimana Nabi SAW benar-benar mengingat kebaikan jasa istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Ya, bagaimana Nabi SAW ini benar-benar ingat ya terhadap istrinya Khadijah. Ya, ingat kebaikan Khadijah. Sampai-sampai itu membuat Aisyah itu cemburu. Sampai-sampai membuat Aisyah cemburu. Dan Khadijah ini apa? Cinta pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyair mengatakan, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, faman hubbu ila lil habibil awwali. Pindahkanlah hatimu kepada siapapun yang engkau mau. Namun kecintaan sejati hanyalah untuk kekasih yang pertama. Dan Khadijah ini adalah kekasih pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Aisyah mengatakan, magirtu ala ahadin min nisa'in Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, magirtu ala Khadijah. Aku itu nggak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Wa ma ra'aitaha, aw wa ma ra'aituha. Padahal aku ini nggak pernah lihat Khadijah. Ya. Walakin kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuksiru zikraha. Nabi SAW itu selalu ingat Khadijah, ya. Maka ketika Nabi SAW menyembelih daging, ya, maka Nabi SAW menyisihkan daging-daging tersebut untuk sahabat-sahabatnya Khadijah, untuk sahabat-sahabatnya Khadijah. Ini karena kebaikan Khadijah, jadi sahabat-sahabatnya apa? Mendapatkan kebaikan oleh Nabi, karena Nabi senang. Jadi ketika Nabi SAW berbuat kebaikan kepada teman-temannya Khadijah, Nabi SAW ingat kepada Khadijah. Maka dikisahkan ada Khadijah itu punya saudari perempuan bernama Halah. Ya. Halah bintu Khuwailid. Ya. Khadijah bintu Khuwailid, Halah bintu Khuwailid. Maka ketika Halah ini datang ya, ke rumah Nabi, Assalamualaikum. Nabi SAW itu tiba-tiba ceria wajahnya. Ya. Karena apa? Karena mendengar apa? Suara Khadijah. Seperti mendengar suara Khadijah. Suara Halah ini mirip dengan suaranya Khadijah. Jadi setiap Halah ini datang, Nabi senang. Setiap Halah ini datang, Nabi senang. Karena ingat apa? Ingat kebaikannya Khadijah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah itu cemburu. Khadijah lagi, Khadijah. Ya. Maka dikatakan ya oleh Aisyah, farubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Maka ketika aku katakan kepada Nabi, kok kayak nggak ada perempuan lain loh kecuali Khadijah di dunia ini, gitu ya. Fayaqulu innaha kanat wa kana li minha waladun. Maka Nabi SAW menjawab, Khadijah itu baik, Khadijah itu mengeluarkan hartanya membela saya. Maka dikisahkan di sini ya, Nabi SAW itu selalu memuji Khadijah dengan pujian-pujian yang indah. Fagirtu yauman, kata Aisyah, aku pernah cemburu suatu hari. Fakultu ma'aksara ma tazkuruha hamra asyidki. Qad abdalakallah azza wa jalla biha khairan minha. Aisyah radhiyallahu anha ini udah kesal ya. Terlalu sering, wahai Nabi SAW, engkau itu menyebut-nyebut Khadijah lagi. Matazkuruha hamra asyidki. Khadijah itu sudah tua, nenek-nenek gitu ya. Dan engkau telah Allah ganti ya, istrimu ini yang lebih baik dari dia. Itu Aisyah mengatakan. Maka apa? Kata Nabi SAW,
melihat istrinya Aisyah yang masih hidup ya di dunia, yang paling dicintai di dunia, cemburu. Apakah Nabi SAW bilang, enggak sayang, pokoknya kamu sayang, kamu nomor satu sayang, tenang aja sayang? Enggak. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak. Supaya Aisyah ridho, enggak sayang, enggak, tenang, bohong. Apa kata Nabi SAW? Ma'abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan wanita yang lebih baik dari dia. Tidak ada wanita yang lebih baik dari dia. Qad amanat bi izkafaru bin nas. Dia itu orang yang beriman kepadaku saat orang lain itu tidak mau beriman, kufur. Wa saddaqtani izkazzabanin nas. Dan dia membenarkan perkataanku ketika orang-orang mendustaiku. Wa wasatni bi maliha izharamaniyan nas. Dan dia memberikan seluruh hartanya ketika orang-orang lain itu bakhil. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha izharamani auladan nisa. Dan Khadijah itu satu-satunya istri yang memberikanku anak. Jadi benar-benar ya, kontribusi Khadijah benar-benar menyentuh hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW ingat kepada Khadijah. Ingat ya, beliau. Lalu contoh yang terakhir, bagaimana Nabi SAW ingat kebaikan adalah kebaikan kaum Ansor. Kebaikan kaum Ansor. Ketika Fathu Mekah, setelah Fathu Mekah ya, Mekah sudah ditaklukkan, Taif sudah ditaklukkan, lalu sudah terjadi perang Hunain, ya, Hunain juga sudah ditaklukkan. Maka orang-orang Ansor ini mengatakan, wah sepertinya Rasulullah SAW ini akan tinggal lagi di kota Mekah, akan kembali ke kota Mekah, karena sudah selesai tugasnya. Dan mereka itu menjadi khawatir ditinggal oleh Nabi. Mereka menjadi sedih. Ya. Maka melihat hal tersebut, Nabi SAW mengatakan, ya Ansor, wahai kaum Ansor, ana minkum wa antum minni. Aku itu dari kalian dan kalian itu adalah diriku. Uharibu man haramtu. Aku berperang kepada siapapun kalian berperang. Wa usallimu man sallamtum. Dan aku berbuat perdamaian atau berdamai dengan orang-orang yang kalian berdamai dengannya. Lau salakan nasu wadiyan au syi'ban la salaktu wadiyakum wa syi'bakum. Jika orang-orang itu memiliki jalan lain, melewati lembah-lembah yang lain, aku tetap memilih lembah-lembah dan jalan-jalan yang dipilih oleh kalian. Aku ikut kalian. Antum syiarun wan nasu disa. Rasul mengatakan, antum kaum Ansor syiar. Syiar itu pakaian yang menempel. Pakaian yang langsung menempel di kulit. Wan nasu disa. Adapun orang lain itu disa. Pakaian lapis kedua. Maksudnya kalian itu lebih dekat dari mereka. Kalian itu lebih dekat di hatiku dibandingkan mereka. Tenang saja. Walau la hijrah la kuntu minal ansor. Kalau tidak karena hijrah, aku ini termasuk dari golongan Ansor. Kalau bukan karena muhajir, aku ini hijrah, aku seorang muhajirun, hijrah, aku juga ini termasuk orang Ansor. Summa rafa'a yadayhi hatta inni la'aro matahta mankibaihi. Maka Nabi SAW mengangkat tangannya sampai terlihat apa yang di bawah pundaknya, sampai terlihat ketiaknya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, Allahumma firlil ansor, ya Allah ampunilah kaum Ansor, wali abna'il Ansor, ampunilah anak-anak Ansor, wali abna'il Ansor, dan ampunilah cucu-cucu kaum Ansor.
didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Amma tardawna anna nasa yadhabuna bil ba'ir wasya." Tidakkah kalian ridho orang-orang yang lain itu mereka pulang membawa kambing-kambing, membawa hewan-hewan ternak, wa tazhabuna bi Rasulillah, tapi kalian kembali bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kalian. Fabakal qaum, maka mereka menangis dan mereka mengatakan, radina billah wa rasulihi hasan wa nasiban. Kami ridho kepada Allah, kami ridho kepada Nabi, kepada Rasul yang ikut bersama kami kembali ke kota Madinah. Maksudnya Rasulullah tidak lupa dengan kebaikan mereka. Bagaimana mereka sangat-sangat membantu kaum muhajirun ketika itu, membantu Islam, membantu dakwah. Ketika ingin meninggal, Nabi SAW berwasiat, usikum bil ansor. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat kebaikan kepada ansor, kepada orang-orang ansor. Faqbalu min muhsinihim. Terimalah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, apapun itu, walaupun remeh, terima kebaikan-kebaikan mereka. Wa tazawwaju min musiihim. Dan maafkanlah kesalahan mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, maafkanlah, karena mereka itu memiliki apa? Jasa yang sangat besar di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.